Isane kae di buku karo jeruk. Semua bisa kaya. Jadi semua bisa kaya itu sebenarnya ide di mana kita mempunyai produk menampung dari masyarakat, lalu semua orang bisa jualan. Dan hasilnya adalah di Surabaya banyak sekali jamaah yang kemudian bisa berumroh berhaji. Kenapa? Karena kita membantu. Nah, kalau dalam bahasa modernnya itu TikTok affiliate. Jadi sebelum ada TikTok affiliate, seorang Yulianto itu sudah menerapkan konsep itu, di mana kita mengumpulkan produk-produk dari UMKM, lalu masyarakat bisa aktif untuk berjualan dan kita berada di tengah. Artinya apa? Yang menanggung risiko di kita. UMKM menjual kepada kita, lalu kita jual lewat jaringan kita, mereka yang menjual masyarakat. Nah, ketika ada risiko kita, kenapa bisnis banyak nggak berkembang? Karena banyak pelaku UMKM ketakutan. Mas Asnawi punya produk emping, tiba-tiba ada pedagang nggak kenal datang ke Mas Asnawi kasbon, kira-kira dikasih nggak? Nggak mungkin. Mau yang kenal aja belum tentu, apalagi nggak kenal. Tapi dengan konsep komunitas itu bisa. Artinya apa? Mungkin orang tersebut tidak kenal dengan Asnawi, tapi orang tersebut terdaftar sebagai anggota komunitas, sehingga komunitas yang menjamin. Maka dengan memo dari komunitas, tidak ada Mas Asnawi melarang mereka untuk mengeluarkan barang. Nah, kita ada di tengah. Sebetulnya kalau di dalam sistem perdagangan komersil itu adalah sebagai operator, kayak misalnya Shopee, kemudian misalnya Tokopedia, kan dia sebagai operator dengan sistem COD. Si penjual terima pembayaran dari Shopee, si pembeli transfer kepada Shopee untuk membayar. Nah, sebetulnya konsep itu sudah kita jalankan lebih dulu, yang mana nama komunitas kita adalah semua bisa. Nah, saya tidak tahu, tetapi yang jelas tidak ada yang semua kebetulan. Nah, semua bisa kaya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Jawa, maka kabeh bisa sugih. Ya kan? Semua bisa kaya itu kabeh bisa sugih. Artinya apa? Kalau semua bisa kaya adalah SBK, kalau kabeh bisa sugih adalah KBS. KBS artinya apa? Kebumen sugih. Kabeh bisa sugih atau kebumen sugih atau kebumen sehat. Jadi ini sebuah nama yang memang kalau bahasa manusianya kebetulan, tetapi kalau bahasa takdir tidak ada yang kebetulan. Semuanya, saya tidak pernah merancang sebuah SBK akan menjadi KBS. Dan KBS itu adalah ikon Yulianto dari tahun 2004. Apa? KBS dulu ikon Yulianto adalah produk kartu Bekasi Sehat. Jadi kalau kalian melihat literasi ke Google, apa itu KBS? Sebelum melahirkan kartu Jakarta Sehat, kartu Indonesia Sehat, induknya adalah ide awal dari kartu Bekasi Sehat. Kenapa ada kartu Bekasi Sehat? Karena dulu saya punya 2 rumah sakit. Jadi saya punya 2 rumah sakit, masyarakat dengan kartu Bekasi Sehat bisa datang ke rumah sakit yang saya miliki tanpa harus membayar. Jadi sebelum ada program BPJS, kita udah punya program dulu, rumah sakit gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, apa yang saya jalankan itu bukan khayalan, tapi sesuatu yang sudah pernah dijalankan. Jadi ada KBS, SBK, sekarang balik lagi menjadi KBS lagi. Ini hanya 3 huruf yang berputar dalam satu titik. Yaitu apa? Sugih, sregep, ulet, gigih, istiqomah. Jadi itu suatu konsep dasar di mana apabila kita ini orang yang rajin, kita tidak pernah mengenal menyerah, maka
insya Allah rezeki akan dicukupkan. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bukan masalah kalau sugih itu ujuk-ujuk dengan menjadi punya kartu ambal sugih jadi wong sugih, ya belum kan? Tapi paling tidak pernah punya impian menjadi orang sugih. Nah, balik lagi. Lalu program kartu ambal sugih atau kebumen sugih itu apa? Jadi kartu ambal sugih tetap berlaku kapanpun. Itu menjadi ciri khas bahwa kartu ambal sugih berarti orang ambal. Tapi ketika bicara kartu kebumen sugih, berarti kita bicara kebumen secara umum. Nah, program kartu kebumen sugih itu apa? Program kartu kebumen sugih adalah satunya adalah membuat produk-produk UMKM. Jadi sekarang ini kita sudah punya kemasan minyak goreng, kita sudah punya produk kemasan beras, kita sudah punya frozen food, kita sudah punya nanti kedepannya ada air, kemudian ada garam dapur, kemudian nanti ada jus orange, dan tentunya kita juga bisa ngemas produk-produk UMKM. Jadi nanti masyarakat bisa menjual kepada kami, kita bisa tawarkan kepada mereka untuk nanti di branding dengan produk UMKM tapi kartu kebumen. Nah, nanti dari seperti itu lalu apa? Nah, target kita adalah akan membuka toko di setiap kecamatan, syukur-syukur di setiap desa, di mana toko itu adalah fokus untuk menjual produk-produk dari KBS. Jadi nanti kalau misalnya di Peneket, Mas Bendo kan sudah punya toko, nah itu bisa dijadikan percontohan. Artinya apa? Di kiosnya Mas Bendo isinya itu ya hanya produk-produk dagangan dari KBS. Beras ya dari KBS, ayam ya dari KBS, minyak ya dari KBS, kemudian ada kue apa, semua produk KBS. Sehingga apa? Akan menjadi pusat orang untuk berbelanja. Lalu akan muncul bagaimana dengan toko lain, bagaimana dengan toko kecil. Nah, inilah sudut pandang yang keliru. Kita ini tidak bersaing dengan toko. Kenapa? Karena toko pun bisa ikut menjual produk KBS. Sebetulnya kompetitor kita ini produk besar. Jadi kompetitor kita adalah produk-produk yang sudah besar. Nah, kalau pemilik toko mau belanja di produk besar, dia mestinya juga mau belanja di produk kita dong. Cuma kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang merasa hadirnya kita dianggap menjadi sumber ancaman. Nah, kalau kita dianggap sebagai sumber ancaman, berarti kita berhasil. Kenapa? Karena ketika orang merasa terancam, maka cara yang paling bijak adalah bergabung. Jadi kemarin kayak kita masalah emping, semua seakan-akan akan mengancam mereka. Tapi faktanya kan sekarang mereka bergabung kan, dan ternyata kan tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Mungkin nanti ketika toko-toko KBS ada pun orang akan melihat, oh ini ancaman toko kecil. Karena lucu, kalau tetanggamu bikin toko, kamu nggak ribut. Tapi kalau ada KBS bikin toko, besok ribut. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Karena hal seperti itu adalah makasih. Ayo sini ikut dulu. Nah, itu terjadi kenapa? Karena sudut pandang kalau seorang Yulianto masuk dianggap akan mengancam kelangsungan usaha, akan mengancam pasar. Itu pendapat yang keliru. Nah, sehingga jangan kaget ini teman-teman itu untuk siap-siap. Nah, terus berikutnya kita di sini itu dari kemarin banyak tamu. Jadi seharusnya kantor, oke, kalau kemarin libur masih boleh. Tapi kalau mulai hari ini harusnya ada yang piket. Jadi kayak di kantor saya Surabaya, Bekasi tetap ada yang jaga. Kenapa? Karena kita layanan publik. Paham? Kita ini layanan publik, ada orang mungkin ke sini, masa pagi-pagi beli minyak saya yang harus ngelayanin, ya bukan saya nggak mau gitu loh. Tapi harusnya ada layanan publik. Jadi ada layanan publik. Kalau kemarin is okay lah. Jadi ini Mas Asnawi harus ada.
Apalagi di dalam toko ini ada aset rokok senilai 250 juta. Nah, itu rokok yang kemarin datang itu nilainya 250 juta. Kita punya PR harus menjualnya, nggak mungkin kita biarkan. Nah, salah satu besok itu adalah Festival Pantai Meliwis ya. Sorry, Pantai Wuni. Kita klarifikasi soal Pantai Wuni. Mudah-mudahan kita sebut Pantai Meliwis suatu saat kita bisa masuk ke sana. Gitu. Untuk apa? Membangkitkan ekonomi. Jadi ini banyak orang berpikir kalau Yulianto masuk Pantai Ambal, Pantai Meliwis itu akan menjadi menguasai pasarnya. Salah. Kami datang itu untuk memperluas ceruk pasar dengan mendatangkan penonton yang lebih banyak, dengan mendatangkan pengunjung yang lebih banyak. Harapan kita itu bisa untuk memperbanyak peluang pedagang ekonomi lebih besar. Ini juga state Mas Klawu Bendo ya. Jadi saya bikin Pantai Festival Kaibon gagal. Saya hadir sebagai sponsor pacuan kuda juga gagal. Saya sebagai sponsor Asep Cup juga gagal. Saya ingin mengadakan festival pantai di Kecamatan Ambal juga gagal. Nah ini juga harus dipahami bahwa jangan berpikir Yulianto ini akan mengambil alih. Yulianto hadir, pingin di pacuan kuda, pingin di Asep Cup, pingin di Pantai Kaibon atau Pantai Ambal atau Pantai Meliwis. Tujuan utamanya adalah memperluas ceruk pasar, mendatangkan pengunjung sebanyak mungkin. Dengan pengunjung yang banyak maka akan terjadi nilai ekonomis. Para pedagang akan memanfaatkan, tukang parkir akan memanfaatkan, dapat faedahnya, lingkungan akan memanfaatkan, dan yang utama juga nilai promosi pariwisata kita akan naik. Oh iya, sekarang di Pantai Ambal ada pacuan kuda yang ramai sekali, ada hiburannya dan lain sebagainya. Nah, ini saya mohon kepada masyarakat Ambal, jangan hadirnya seorang Yulianto itu dianggap sebagai kompetitor. Salah. Hadirnya seorang Yulianto adalah untuk bareng-bareng dengan masyarakat membangun ekonomi yang mandiri, bukan kepada kelompok tertentu, tapi kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini visi kita harus tegas. Jadi tujuan kita harus tegas, sampaikan kepada masyarakat, kita nggak ingin menguasai aset. Kita datang sebagai investor untuk apa? Untuk memperbanyak potensi peluang usaha, memperbanyak potensi datangnya market yang lebih